Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Manjuta di dalam Night Spirit. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami sudah Engkau berkati sepanjang hari ini dan malam ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus hadir di dalam hati pikiran kami, supaya kami disegarkan kerohanian kami melalui firman-Mu. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ajak kita semua membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan membacakannya bagi kita. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah ketika kecantikan menjadi jerat, ya. Nah, di dalam 4 ayat yang kita baca, di situ kita bisa melihat 2 kelompok garis manusia, yaitu apa? Yang disebut sebagai anak-anak Allah dan yang disebut sebagai anak manusia. Saya yakin bahwa yang garis keturunan anak-anak Allah berasal dari Set, dan anak manusia ini berasal dari garis keturunan Kain, ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa anak-anak Allah terjebak oleh nafsu mereka ingin memiliki perempuan-perempuan yang mereka lihat cantik, ya. Dan saya yakin bukan cantiknya yang salah, ya, karena saya bukan orang yang anti terhadap kecantikan, tetapi ketika nafsu di dalam diri ini lebih mengedepankan ingin mendapatkan orang yang cantik itu, sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat, ya, bahwa anak-anak Allah itu ketika disebut, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Artinya apa? Nafsu yang mereka miliki untuk memiliki perempuan-perempuan cantik ini lebih utama, sehingga apa yang mereka nilai sesuai dengan pikiran mereka itu yang mereka jadikan. Jadi tidak lagi mendengar siapapun, terlebih mendengarkan suara Allah. Padahal kalau disebut sebagai anak-anak Allah, mereka adalah kepunyaan Allah. Nah, kalau mereka kepunyaan Allah, mereka harus mendengar, harus bertanya, ya. Kalau ada masalah di dalam hidup mereka, bukan hanya masalah, ketika apapun yang terjadi, mereka harus memberikan laporan, memberikan pertanyaan, meminta petunjuk kepada Allah semata. Di situ salah satu tanda bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Tetapi ternyata tidak mereka lakukan. Mereka hanya memutuskan berdasarkan diri mereka sendiri. Siapa saja yang mereka suka, ya mereka ambil sebagai istri. Nah, tentu saja hal ini juga mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya untuk melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Itu dia, kalau kita mengaku sebagai orang percaya. Ya, kalau tidak, ya kita lain cerita. Nah, kemudian kita bisa juga melihat setelah manusia memberlakukan apa yang mereka mau saja, dalam ayat 3 Tuhan
memberi indikasi dia sudah mulai marah ketika dia mengatakan rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Ya. Artinya kata roh ini adalah nafas hidup. Ya. Karena apa? Di dalam ayat 3 dikatakan Allah membatasi umur manusia itu hanya 120 tahun. Sementara dalam Kejadian 5 kita lihat umur manusia 700, 800, 900 tahun. Berarti ada pengurangan usia. Nah, ini menunjukkan bahwa nafas kehidupan yang diberikan Allah tidak akan selama dalam Kejadian 5 dalam hidup manusia yang sebelumnya, tetapi semakin dipersingkat. Ya, karena memang ada tafsiran satu yang mengatakan bahwa rohku tidak akan selama-lamanya dalam hidup manusia. Sepertinya roh Allah tidak akan memberitahukan apapun tentang yang baik dalam hidup manusia untuk selanjutnya. Ya, sebagaimana kejadian tentang Musa dan Firaun, bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Ya, tetapi lebih kepada, kalau saya lebih kepada nafas hidup yang dipersingkat oleh Allah. Ya. Nah, di sini juga ada satu kalimat yang saya akan bacakan, karena manusia itu adalah daging. Nah, kata daging di dalam bahasa aslinya itu mengindikasikan bahwa manusia itu sering sekali melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ya. Itu dia kata daging itu. Jadi ini memperlihatkan kepada saya, mengindikasikan kepada saya, karena manusia itu lebih sering menuruti apa kata nafsunya, apa dorongan dagingnya, maka Tuhan sudah mulai marah, ya, sehingga manusia dibatasi umurnya. Dan kalau kita lihat besok bagaimana murka Tuhan mulai turun, mulai terjadi atas manusia, kita akan lebih mengerti tentang ayat-ayat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi di sini ya, bahwa pemilihan pasangan hidup itu penting. Tolong digarisbawahi. Ya, sebab itu kita harus melibatkan Tuhan untuk mendapatkan pasangan hidup yang Tuhan beri. Nah, bagi kita sekarang sering saya dengar, apakah Tuhan akan mengirimkan seorang kepada kita sebagaimana ya Isa dan lain sebagainya begitu ketika mencari jodoh. Nah, menurut saya ya, kalau kita mengatakan zaman sekarang mau mencari jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya kita menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam mencari siapa yang menjadi pasangan hidup kita. Itu dia, menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang pertama tentu Anda lihat cantiknya, kegantengannya cocok apa tidak, kemudian sifat dan sikapnya. Yang penting jangan terlalu banyak perbedaannya, karena itu akan mempersulit Anda untuk membuat keluarga yang utuh dan harmonis. Kemudian yang ketiga, lihat kerohaniannya, ya, karena kerohanian ini yang sangat penting. Nah, tentunya melihat kerohaniannya itu tentu berdasarkan Alkitab, ya. Jadi kita harus menilai orang dari Alkitab, dan tentunya kalau banyak sekali yang bertentangan dengan apa yang disebut Alkitab, tentu ya say sorry, jangan dilanjutin. Nah, tentunya ini juga mengindikasikan bahwa orang yang mau kita jadikan sebagai pasangan hidup harusnya adalah juga orang percaya. Karena apa? Ketika kita mau menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, misalnya kita mengajak dia berdoa, ketika kita mau mengajak dia kebaktian dan lain sebagainya, jika dia bukan orang percaya, dia bukan non-Kristen, tentu ini sangat sulit dilakukan. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang mendapatkan jodohnya dari orang yang sebelumnya non-Kristen, tapi akhirnya pindah. Nah, itu special case. Tetapi yang umumnya memang kita harus mencari orang percaya.
Ya, harus mencari orang percaya supaya prinsip-prinsip itu mudah kita dapatkan. Nah, bukan mudah didapatkan, tapi mudah kita terapkan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah menerapkan hal itu, kita sudah melihat kerohaniannya, minta pendapat kepada orang tua, minta pendapat hamba Tuhan atau kakak rohani tentang bagaimana dia. Karena kalau kita melihat dari sisi kita saja, itu sangat sempit. Kita harus minta penilaian atau pandangan dari orang-orang lain sehingga penilaian kita semakin objektif, ya. Nah, di sini terakhir adalah kita harus meminta tanda dari Tuhan. Apakah orang tersebut memang Tuhan berikan sebagai jodoh kita? Sekali lagi, untuk membentuk rumah tangga itu bagi kita orang percaya penting dan sangat penting. Karena itu adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Ya. Kan kita tahu dari lahir, besar, kita bekerja, menikah, mempunyai anak, menua, dan akhirnya meninggal. Memang itu perjalanan kehidupan kita. Jadi pernikahan ini adalah bagian penting dalam hidup kita. Sehingga karena bagian penting kita benar-benar harus melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan sampai kita terjebak pada kecantikan belaka. Jangan terjebak pada cinta belaka. Jangan terjebak kepada, wah, ini dia. Jangan. Tapi tanya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan kalau memang tidak setuju, ya kita harus mengikuti kata Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang sudah kita pilih sebenarnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, jangan terjebak dengan keinginan semata, dengan kecantikan, dengan kecocokan, dengan kenyamanan kita dapatkan dari orang tertentu, padahal Tuhan tidak mau. Ya, itu dia. Jadi di sini sekali lagi, mari kita terapkan firman Tuhan, dan kita para orang tua, kita harus mengajar anak-anak kita prinsip-prinsip untuk mencari jodoh seperti ini supaya mereka tidak salah langkah. Ya, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan tanamkan dalam kehidupan kami supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan Night Spirit ini. Dan hari Jumat kita ketemu lagi karena besok adalah hari Q&A, ya. Pertanyaan dan jawaban. Dan silakan Anda kalau mau mengirimkan pertanyaan ke WA saya atau ke Facebook atau Instagram, saya akan coba menjawabnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.